Ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja Kristen, tetapi dia dikenal baik hati dan adil. Raja ini yang kemudian kita kenal sebagai suatu ketika Nabi itu berdakwah atau beribadah begitu, itu ternyata Abu Lahab itu memperlakukan Nabi dengan cara yang kasar dan memukulinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita di video ini dan kita akan membahas tentang hijrah ke Habasyah dan awal pemboikatan terhadap Nabi serta kaum muslimin. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, ketika di tahun-tahun kelima kenabian, ya, jadi ketika Nabi berusia 45-an tahun, dakwah beliau semakin masif, begitupun dengan perlawanan orang-orang musyrikin Makkah juga semakin keras serta kejam kepada kaum muslimin. Nabi mulai melihat bahwa harus ada strategi yang selanjutnya yang perlu beliau gunakan untuk menyebarkan dakwah Islam sekaligus melindungi kaum muslimin. Nah, beliau mendengar, ini menunjukkan bahwa beliau mengupdate informasi dari dunia terdekat begitu, maupun dunia luas pada umumnya yang bisa beliau akses ya. Beliau mendengar bahwa di seberang lautan, di sisi barat kota Makkah, di sisi pantai Arab itu, pantai Jazirah Arab itu, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja Kristen, tetapi dia dikenal baik hati dan adil. Raja ini yang kemudian kita kenal sebagai Najasyi. Kalau dalam bahasa Latin bacanya Negus, oke ya. Karena negeri itu disebut sebagai Habasyah, atau orang Latin menyebutnya Abyssinia, atau kemudian hari ini disebut sebagai Ethiopia. Yang kalau hari ini Ethiopia itu dikenal sebagai negeri yang cukup miskin ya. Tapi pada saat itu 1400 tahun yang lalu ini adalah negeri yang cukup makmur dipimpin oleh seorang raja Kristen yang baik. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Kristen sampai di sana. Jadi begini ya, Kristen dari Eropa itu yang kemudian awal kemunculannya itu ada di Baitul Maqdis ya, di daerah Palestina hari ini. Itu kan mulai tersebar ke wilayah jajahan Romawi, di antaranya adalah Mesir, di Alexandria itu, dan turun ke bawah. Sementara kalau dari daerah Syria ke bawah ketemu wilayah Hijaz, itu agak sulit, karena daerahnya gersang, ya, daerah Arab kan terkenal gersang, bahkan penuh dengan bebatuan yang terjal, tidak mudah melewatinya. Bahkan sampai hari ini, ada yang disebut dengan Rub'ul Khali. Al-Rub'ul Khali itu artinya seperempat wilayah yang sangat kering, sangat gersang, dan di situ tidak ada kehidupan. Ya mungkin kalau ada di situ mungkin kartun Oscar Oasis itulah ya yang ada di situ. Nah, makanya kemudian dari Alexander ini ke bawah ada sebuah kerajaan Kristen yang namanya Abyssinia atau Ethiopia itu. Nah, mereka punya gubernuran di Yaman. Sehingga Abrohah itu sebetulnya yang dulu pernah menyerang dan mau menghancurkan Ka'bah itu adalah bagian dari gubernuran di bawah Abyssinia. Nah, tapi ketika Nabi tahu bahwa raja Kristen yang memimpin Abyssinia ini adalah seorang yang baik, adalah seorang yang adil, maka beliau menyuruh sebagian sahabat untuk pergi ke sana. Total ada 10 orang sahabat laki-laki dan 5 orang sahabat perempuan yang datang ke sana. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan Ruqayyah, istri Utsman, anak perempuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Tetapi kemudian yang menarik adalah meskipun cukup banyak sahabat yang bertahan di sana, tetapi setelah 3 bulan kemudian sebagian dari mereka memilih untuk kembali karena kerinduan mereka kepada kampung halaman serta jumlah mereka yang minoritas, meskipun di sana mereka diperlakukan secara adil. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir Quraisy melihat manuver kaum muslimin, kayak banyak dari mereka yang berpindah begitu, jumlahnya dari jumlah muslim yang sedikit itu, yang berpindah itu kan hitungannya prosentasinya cukup besar. Maka mereka kemudian menggiatkan intimidasi yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Tetapi dalam situasi seperti itu ternyata kondisi berubah. Kondisi berubahnya itu bagaimana? Yang pertama adalah
suatu ketika Nabi itu berdakwah atau beribadah begitu, itu ternyata Abu Lahab itu memperlakukan Nabi dengan cara yang kasar dan memukulinya. Nah, kemudian ada seorang budak perempuan ketika dia bertemu dengan paman Nabi yang namanya Hamzah. Dia memang paman Nabi, tetapi lebih muda dibandingkan Nabi. Orangnya gagah, tinggi besar, dan seorang petarung yang unggul begitu. Itu kemudian diejek itu. Kamu tahu nggak tuh? Tuh ponakanmu tuh, si Muhammad tuh. Ditempeleng itu sama si Abu Lahab tuh. Mendengar begitu, Hamzah marah dengan semarah-marahnya. Dia datangi Abu Lahab, dia hajar Abu Lahab. Menariknya adalah Hamzah mengatakan begini, kamu mau ngapa sekarang? Kalau aku sekarang beragama dengan agamanya Muhammad, mau apa kamu? Artinya bahwa Hamzah itu beliau masuk Islam dalam situasi karena marah. Jadi di satu sisi memang beliau orang yang bersih, hatinya bersih begitu. Nah, kemudian tampak sebetulnya ada ketertarikan beliau untuk masuk Islam, tetapi puncaknya beliau masuk Islam ketika ada saudaranya memperlakukan saudaranya yang lain, yaitu Abu Lahab memperlakukan Nabi Muhammad dengan cara yang kasar, maka kemudian Hamzah marah dan kemudian memilih untuk masuk Islam dan menjadi pembela kaum muslimin. Nah, situasi itu membuat orang-orang kafir Quraisy juga pusing gitu ketika salah satu pendekar mereka, petarung mereka berpindah menjadi muslim. Nah, belum cukup sampai di situ, ternyata Umar bin Khattab juga pindah ke dalam Islam. Masih di tahun yang sama ketika tadi sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Nah, Islamnya Umar ini juga menarik. Jadi sebetulnya Nabi sudah cukup lama berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang Umar. Siapa sih Umar di situ? Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Siapa sih Amr bin Hisham? Amr bin Hisham itu Abu Jahal sebetulnya. Karena dia dikenal sebagai orang yang cerdas. Jadi Jahal itu ejekan aja. Tapi sebenarnya orangnya cerdas, orangnya visioner begitu. Bahkan dia bisa dibilang dia think tank-nya orang-orang kafir Quraisy memerangi Nabi. Ternyata apa yang Allah kabulkan untuk masuk Islam adalah Umar. Dan tidak ada yang pernah menyangka. Karena kejadian Umar masuk Islam itu mengagetkan. Jadi ceritanya begini. Umar bin Khattab itu dia membawa pedang dan kemudian di jalan ditanya, kamu mau kemana? Aku mau bunuh Muhammad. Apa kamu nggak tahu? Jadi orang mengatakan kepada Umar itu, apa kamu nggak tahu adikmu sudah masuk Islam? Ketika dengar begitu, darahnya bergejolak dan dia ingin mendatangi adiknya. Namanya Fatimah binti Khattab. Ketika dia sampai ke depan rumahnya Fatimah, dia ketuk pintunya. Nah, kemudian Fatimah serta Sa'id bin Zaid, seorang sahabat terkemuka, dia kan suami istri gitu kan, kaget dan agak ketakutan ketika Umar itu datang dengan nada-nada yang tidak mengenakan itu. Nah, lebih-lebih di situ ada seorang sahabat yang lain yang sedang mengajari mereka Quran. Nah, ketika tahu Umar datang, sahabat ini kemudian sembunyi di bawah ranjang begitu. Nah, ketika Umar masuk, Umar langsung nggak pakai babi butanya. Kamu masuk Islam ya? Nah, ternyata saat itu Fatimah sedang menyembunyikan sebuah lembaran di bawah pahanya. Kemudian Umar tanya, kamu bawa apa itu? Mau bawa apa itu? Tapi Fatimah ternyata tidak mau menunjukkannya, karena kemudian dia meyakini bahwa Quran itu najis kalau disentuh oleh orang kafir. Orang kafir tidak boleh menyentuh Quran. Nah, ketika Fatimah binti Khattab itu melindungi lembaran tersebut yang berisi ayat Quran tersebut, Umar menamparnya itu. Nah, ketika Umar menamparnya, Umar sendiri kaget juga ketika dia memperlakukan adiknya dengan cara yang kasar. Maka kemudian dia merasa bersalah. Nah, ketika dia merasa bersalah, dia menyampaikan dengan baik-baik, ingin membaca apa yang dibaca oleh Fatimah. Tapi kemudian Fatimah menyuruh Umar untuk mandi dahulu. Maka kemudian Umar mandi, dan setelah Umar mandi, dia baca teks itu. Apa yang dia baca? Yang dia baca adalah surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, dan seterusnya, dan seterusnya. Umar sebagai orang yang terdidik. Jadi Umar ini meskipun dikenal sebagai kayak preman pasar begitu, tapi dia orang cerdas. Dia bisa baca. Ketika dia baca surat Toha, dia kaget. Kesimpulan dia apa? Ini bukan omongan Muhammad. Ini bukan perkataan Muhammad. Maka kemudian hatinya tunduk dan kemudian dia datang ke rumah Arqam. Nah, ketika dia datang ke rumah Arqam, saat itu sahabat sedang berkumpul. Mereka kaget ketika mereka mengintip dari jendela bahwa Umar datang. Dan sahabat berkata kepada Nabi, wahai Nabi, Umar datang. Kalau dia mau mengganggumu, lebih baik kita bunuh bersama-sama. Tapi tampaknya Nabi faham bahwa Umar ini datang dalam kondisi yang berbeda. Nabi mempersilahkannya masuk dan ternyata benar Umar bin Khattab memilih untuk masuk ke dalam Islam. Nah, ketika kekuatan kaum muslimin jadi semakin besar, Hamzah masuk, Umar masuk begitu, orang-orang kafir Quraisy frustasi. Maka kemudian mereka memutuskan untuk melakukan pemboikotan.
melakukan pemboikotan. Nah, pemboikotan inilah yang kemudian nanti fasenya lumayan panjang ya, dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10, 3 tahun dengan cara yang sedemikian rupa. Nah, nanti detailnya akan kita bahas di video selanjutnya. Dan itu tadi bahasan kita tentang hijrah ke Habasyah, lebih tepatnya hijrah ke Habasyah yang pertama dan awal pemboikotan. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.